Kemudian Al-Imam Ibn Katsir beliau menjelaskan zikru saumihi alaihi salam, menyebutkan tentang cara berpuasanya Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma Nuh ad-dahr illa yauma Idul Fitr wa yaumal Adha." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah dalam sunannya. Nabi bersabda, "Shoma Nuh." Nabi Nuh berpuasa ad-dahr, sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa. Kecuali 2 hari yang beliau tidak puasa, yaitu yauma Idul Fitr, di hari raya Idul Fitri, wa yaumal Adha, dan di hari raya Idul Adha. Jadi para nabi sudah tahu ini hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Padahal syariatnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disebutkan dalam kitab sejarah itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi para nabi tahu karena Allah yang kasih wahyu. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari ini Idul Adha, hari ini ayyamut tasyrik. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ingatkanlah mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Hari besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya sepanjang tahun, namanya saumu dahr. Puasa sepanjang tahun, tiap hari. Ya berbukanya sama maghrib, bukan tidak makan. Sama, tapi dia setiap hari berpuasa. Itu puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau tidak berpuasa. Kemudian hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma Nuh dahr illa yaumul fitr wal adha wa shoma Daud nisfa dahri wa shoma Ibrahim thalathata ayyam min kulli syahr shoma dahr wa aftara dahr." Hadis riwayat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani ini punya kitab hadis judulnya Mu'jam. Ada 3 ma'ajimnya beliau, ada 3. Ada namanya Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Sogir. Mu'jam ini kitab hadis, susunannya adalah kumpulan hadis yang diriwayatkan sesuai urutan nama periwayat. Kalau namanya diawali alif, bukan alif, hamzah, karena alif tidak bisa dibaca, diawali hamzah, maka daftar isinya yang pertama adalah hamzah. Jadi mendapatkan indeks data-data hadis lewat periwayat dengan urutan nama mereka, itu namanya kitab Mu'jam. Kitabul Hadis Al-Murattabu ala Tartibi Suyukh. Kitab Mu'jam adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan para guru, itu namanya kitab hadis Mu'jam. Di antaranya yang menyusun adalah Imam Tabrani. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Ahmad, lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah. Al-Imam Tabrani meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi secara marfu, "Shoma Nuh dahr." Nabi Nuh puasa setahun penuh, kecuali tadi riwayat yang sama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa shoma Daud nisfa dahr. Adapun Nabi Daud puasanya juga setengah tahun. Riwayat yang lain, puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari berbuka. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari puasa, sehari berbuka, selang-seling. Namun di riwayat ini dikatakan Nabi Daud juga punya puasa setengah tahun. Wa shoma Ibrahim thalathata ayyam min kulli syahr. Dan puasa Nabi Ibrahim 3 hari setiap bulan. Ini juga dilakukan di dalam sunnah umat Nabi Muhammad SAW. Namanya puasa Ayyamul Bid, hari putih. Ayyamusud, hari
hitam. Lebih ditekankan kepada ayyamul bid, hari putih. Itu 3 hari. Kullu syahrin, setiap bulan. Kemudian shoma dahra wa aftara dahra. Kemudian Nabi Ibrahim juga puasanya setahun puasa, setahun berbuka. Daharnya setahun puasa, penuh puasa. Tahun berikutnya tidak puasa 1 tahun. Tahun berikutnya lagi puasa. Itu puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan zikru hajjihi alaihissalam. Ibnu Katsir menceritakan juga tentang hajinya para nabi. Jadi para nabi ini sebelum Nabi Muhammad sudah melaksanakan ibadah haji. Ini hadis disebutkan oleh Abi Ya'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berhaji, yang menceritakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan hajja Rasulullah melaksanakan haji. Falamma ata wadi Asafan, tatkala Nabi tiba di satu lembah yang dekat kota Makkah, wilayah tersebut bernama Asafan. Qala ya Abi Bakrin, ayyu wadin hadha? Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, wahai Abi Bakar, ini lembah apa? Kata Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, hadza wadi Asafan, ini lembah Asafan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laqad marra bihadzal wadi Nuh wa Hud wa Ibrahim ala bakaratin lahum humur khatmuhum al-lifu uzuruhum al-iba'u wa ardiyatuhum nimaru yahujjunal baital atiq. Nabi katakan lembah ini dulu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, mereka punya jalur melaksanakan haji lewat tempat ini, kata Nabi. Nabi bisa tahu sallallahu alaihi wasallam. Naik unta merah. Kemudian mereka punya tali pengendali daripada unta tersebut terbuat dari lif, serabut. Uzuruhum iba, pakaian-pakaian mereka itu jubah. Wa ardiyatuhum nimar, rida. Ini rida. Rida mereka itu ada totolnya seperti corak-corak macan. Karena nimar ini diambil dari kata macan tutul. Mereka punya rida itu, dia seperti bercorak seperti kulit macan. Para nabi berrida. Para nabi memakai rida, ini namanya rida. Yahujjuna baital atiq, mereka semuanya melaksanakan ibadah haji al-baital atiq di Ka'bah. Baital atiq nama lain dari Ka'bah, artinya rumah klasik. Awal masjid wudiya linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal masjid yang dibangun di dunia ini adalah yang di Makkah Karamah. Luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan tentang syukur di bab awal. Tadi di bab awal tentang syukur. Kemudian disusul dengan puasa haji. Ini isyarat dari Ibnu Katsir bahwa para nabi pun mereka bersyukur harus dengan ibadah. Sehingga diceritakan tentang puasa, tentang haji. Ini sebagai contoh ilustrasi cara bersyukur yang dibuktikan dengan amal, bukan dengan lisan saja. Itu juga pernyataan Al-Imam Qurtubi. Di kalangan para ulama mutasawwifun, para ulama ahli tasawuf, mereka menambahkan juga harus kita bersyukur dengan akal kita. Syukur dengan akal. Bagaimana cara syukur dengan akal? Jika Allah Ta'ala sudah ciptakan kita dengan akal yang sehat, maka akal itu harus digunakan dalam kebaikan. Di antaranya menuntut ilmu. Seperti kita hadir di majelis taklim ini bentuk syukur terhadap akal kita. Karena agama Islam ini berdiri di atas ilmu.
Sehingga Nabi katakan harus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang wajib 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu kalam, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. 3 ilmu inilah yang wajib kita pelajari.